Sembari mengecek kursi masing-masing, aku mungkin mau langsung lanjut aja nih kenalan lebih dekat ke komunitas yang mengadakan acara kita pada hari ini. Udah tahu dong komunitas apa yang ngadain acara kita hari ini? Betul, komunitas Velma. Nah, teman-teman, komunitas Velma ini kan merupakan komunitas untuk perempuan ya. Jadi tentu aja para anggotanya dan pengurusnya itu juga merupakan perempuan. Aku mau memanggil ketua komunitas Velma, tapi sebelumnya aku mau mengenalkan ketua komunitas kita ini sedikit ya. Ketua Velma ini merupakan lulusan S1 Fisika dari Universitas Negeri Semarang. Mungkin teman-teman di sini ada juga yang lulusan Universitas Negeri Semarang dan kenal. Saat ini Ketua Komunitas Velma sedang berkarya sebagai pengajar fisika dan juga penalaran matematika. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku mau panggil dan kita sambut dengan tepuk tangan Lana Hanifa. Silakan Lana. Halo, selamat siang semuanya. Di sini mungkin aku kenalan dulu ya, perkenalkan, nama aku Lana. Aku sebagai ketua komunitas sekaligus ketua penyelenggara dari Velma Forum tahun ini. Mungkin aku cerita dulu, Velma Forum ini bisa dibilang kayak proyek tahu bulat gitu. Jadi dadakan. 2 bulan lalu Kania ngechat aku nih, Lan, bulan Maret kita bikin forum offline yuk gitu. Dan yang mana bulan Maret itu artinya 1 bulan lagi. Untungnya bulan Maret itu kan bulan puasa ya, jadi aku masih punya waktu alias bisa ngeles gitu. Bulan puasa kita nggak baik kayaknya ya ngelakuin forum offline, jadi abis lebaran aja gimana gitu. Jadi akhirnya persiapannya cuma 2 bulan. Yang aku pikirkan adalah adanya kekhawatiran gimana nih kita bisa dapat dananya, gimana cara manage panitianya, yang mana panitianya itu sendiri kita nggak pernah bertemu satu sama lain. Semua kegiatan kita offline via Discord, jadi online ya, online via Discord. Jadi untuk membangun trust satu sama lain juga butuh PR sendiri gitu. Cuman syukurlah semuanya berjalan cukup lancar. Aku sekaligus mau berterima kasih dan memberikan apresiasi terbesar buat teman-teman panitia Velma Forum atas kerja kerasnya. Di tengah kesibukannya mereka masih mau meluangkan waktu buat ngurusin acara ini. Kemudian terima kasih juga buat para sponsor dan media partner. Sekaligus terima kasih buat teman-teman semua yang hadir di sini, sekaligus mungkin teman-teman yang nggak bisa hadir atas antusias teman-teman semua ya. Berkat kalian Velma Forum bisa terselenggara dengan meriah tentu saja. Boleh minta tepuk tangannya? Oke, mungkin aku cerita dulu sedikit tentang sejarah Velma. Jadi Velma itu dibentuk tahun 2020 oleh Kania Cita, yang mana itu ketika pandemi ya. Jadi Velma awalnya didirikan lewat grup Discord gitu. Kemudian sampai tahun 2023 kita punya 3 grup Discord yang itu tuh dikelompokkan berdasarkan tahun rekrutmennya. Kemudian akhirnya tahun 2023 kita pindah ke Discord, yang mana akhirnya jadinya member-member Velma yang tadinya terpecah ke dalam 3 grup itu bisa berada dalam 1 grup. Nah, kemudian tahun 2024 kita berhasil menyelenggarakan Velma Forum. Ini adalah forum offline pertama Velma. Dan terima kasih sekali lagi kalian menjadi bagian dari Velma Forum ini. Kemudian kegiatan di Velma itu apa sih? Yang pertama kita membangun sebuah media. Mungkin kalian udah tahu ada Velma Media. Kita menulis di sana. Sejauh ini yang menulis itu adalah member Velma. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dari teman-teman yang non-member mau mengirimkan artikelnya bisa dikirimkan juga via email ya. Kemudian yang kedua kita
berkegiatan di komunitas, yang mana tadi komunitasnya di Discord ya. Nah, ini adalah Instagram Velma. Mungkin bagi teman-teman yang belum follow, bisa di follow dulu. Nah, jadi ini adalah salah satu artikel Velma tentang scientific thinking. Nanti akan sedikit kita ulas apa itu scientific thinking ya. Nah, kemudian komunitas Velma ini sejauh ini kita punya 300 member yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan ada beberapa yang di luar negeri juga. Kemudian ngapain aja sih kita di Discord gitu. Mungkin Discord seperti halnya, mungkin dari teman-teman ada yang punya grup Discord ya, kita bisa berbagi ya chit-chat random, ngobrol random, tanya apa review film, makanan, buku, dan lain-lain gitu. Bisa juga curhat gitu ya. Kemudian setiap bulan kita juga ada training dan kelas-kelas gitu. Dan kita juga ada weekly discussion. Ini kita lakukan setiap minggu. Ya udah ngobrol aja, ada yang curhat, kita tanggepin, ada yang memberikan permasalahan, kita kasih solusinya, ya sharing-sharing aja gitu. Nah, sebagai sebuah komunitas, Velma itu punya ide tentang gimana sebuah grup atau komunitas itu harusnya atau idealnya itu yang gimana sih gitu. Jadi kita punya nilai-nilai yang kita perjuangkan. Yang pertama adalah rational decision making. Jadi gimana kita mengambil keputusan itu secara sadar. Gak bisa dipungkiri kita sebagai manusia itu penuh bias, penuh perasaan emosi, baik itu perempuan, laki-laki, semuanya kita punya bias. Tapi perlu kita sadari bahwa bias-bias itu tuh beneran ada. Kayak gampang marah atau mungkin tertrigger oleh sesuatu dan itu bisa jadi beda-beda tiap orang ya. Nah, untuk bisa mengambil keputusan dengan optimal, dengan akurat, dengan efektif, kita butuh menyadari itu sebagai sebuah fakta dan mulai berhati-hati untuk mengambil keputusan atas apa yang jadi pengenan kita gitu. Kemudian berpikir secara sadar aja enggak cukup. Kita perlu tahu gimana dunia bekerja. Karena kita enggak mengontrol dunia ini dengan pikiran kita. Kita enggak bisa bikin pesawat terbang dengan aku pengen pesawat terbang ya gimana gitu. Kita harus tahu gimana dunia itu bekerja, gimana ada gravitasi nih yang mengontrol benda biar dia bisa jatuh. Sehingga kita bisa mengakali kali ya istilahnya. Jadi kita bisa mengakali aturan-aturan dunia itu sehingga kita bisa mengambil keputusan atau membuat tadi trik-trik gimana biar tujuan kita itu bisa tercapai. Nah, kemudian ini hubungannya dengan manusia. Gimana kita berinteraksi dengan manusia lain. Manusia itu makhluk sosial katanya. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita selalu punya kebutuhan untuk berkomunikasi. Bahkan misalkan penjual atau kasir Indomaret aja tiap hari pasti ngomong sama pelanggannya gitu kan. Nah, jadi untuk bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan efektif, kita butuh yang namanya empati. Gimana kita ngerti gimana manusia itu berpikir, gimana dia itu mungkin merasakan terhadap sesuatu gitu. Jadi dengan tahu fakta itu, kita jadi bisa lebih mengenal dia, kemudian bisa berkomunikasi agar komunikasi kita itu efektif. Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Katakanlah penjual iPhone ya. Jadi iPhone nih semua orang mungkin hampir semua orang itu pengen punya iPhone atau mungkin udah punya iPhone. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh pencipta iPhone itu juga dengan pendekatan empati.
gimana dia mengerti selera manusia, selera orang, gimana estetika yang diinginkan sama orang gitu. Jadi untuk berjualan aja kita butuh berempati, apalagi cuman berkomunikasi sehari-hari gitu. Nah, jadi ini adalah 3 nilai-nilai utama Velma yang mau kita budayakan. Ini adalah 3 hal fundamental sebelum kita mungkin masuk ke ranah-ranah yang istilahnya lebih expert atau gimana gitu ya. Nah, jika kalian setuju dengan nilai-nilai yang barusan aku sampaikan ini, kalian bisa join Velma. Jadi sebenarnya untuk join komunitas Velma kita ada persyaratan tertentu. Biasanya kita mengadakan rekrutmen itu dengan ada seleksinya, ada kita melakukan beberapa tes penalaran matematika, kemudian logika, sama penulisan esai ya. Jadi gimana, karena kita base-nya itu Discord, yang mana itu adalah teks, jadi gimana kita berkomunikasi via teks itu bisa dipahami gitu. Jadi kita perlu tahu nih, kamu bisa nggak bikin kalimat yang benar, yang bisa dimengerti sama orang gitu ya. Nah, jadi syarat pertama adalah di sini ada kemauan untuk belajar. Kemudian tadi fundamental skill yang aku bilang, logika. Jadi nggak salah paham mulu nih kalau orang ngomong ya. Ngomong ke A, dia nyambungnya ke Z. Ya mohon maaf jika sembung dong ya. Nah, kemudian yang ketiga, terbuka untuk sesuatu hal yang baru. Kemudian terbuka juga untuk feedback apapun, meskipun itu kadang menyakitkan ya sebuah feedback. Ada yang kritis, ada yang ya bagus, mungkin kita seneng gitu. Nah, cuman kita harus mulai mengembrace nih kesalahan-kesalahan kita agar kita tuh selalu bisa bertumbuh menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Kalau kita nggak mau menerima kritik orang, kita bahkan tidak mau mengakui kalau kita salah, ya mohon maaf, Velma bukan tempatnya gitu. Nah, cuman di acara Velma Forum ini kita ada keistimewaan buat teman-teman yang hadir hari ini. Biasanya kita menggunakan seleksi seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa soal tes gitu. Nah, buat teman-teman yang hadir di sini mungkin ingin bergabung di komunitas Velma, bisa langsung scan barcode di belakang. Nah, itu tanpa seleksi, nanti silakan diisi datanya, lain hari akan kami kirimkan email undangan buat gabung di komunitas. Gitu. Oke, jika bagi teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal lain yang ingin disampaikan, boleh ditanyakan lewat Instagram Velma @velma_community. Ini adalah sebenarnya ini Instagram baru ya, karena kita baru membagi kegiatan Velma tadi di Velma Media sama Velma Community. Ini akan kita fokuskan buat nge-share kegiatan-kegiatan komunitas kita. Jadi bisa di DM di situ, silakan bagi yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang dan selamat menikmati Velma Forum 2024. Thank you.